Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini tanggal 1 Februari 2021 kita mau belajar dari tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 pelajaran bahasa Indonesia mengenai memuat informasi penting dalam bacaan. Nah, selanjutnya pelajaran IPA mengenai benda yang menghantarkan panas. Nah, nanti ibu akan memberikan video penjelasan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Ibu harap kamu semuanya dapat menyaksikannya supaya nanti kamu bisa memahami apa yang ibu berikan untuk tugas kamu di pembelajaran 1 ini. Selamat menyaksikan video ini. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di sini ada sekelompok anak yang sedang membaca buku. Salah seorang anak laki-laki di sini mengatakan bahwa buku yang dia baca itu isinya bagus sekali. Dan temannya menyarankan untuk meringkas buku bacaan tersebut agar ia selalu ingat dengan isi dari buku itu. Lalu, bagaimana ya caranya membuat ringkasan dari sebuah bacaan? Berikut ini adalah cara meringkas sebuah bacaan. Disimak baik-baik. Yang pertama, kalian harus membaca terlebih dahulu sumber bacaan yang akan kalian ringkas. Dibacanya dengan cermat. Kemudian, setelah dibaca, kalian tuliskan informasi penting dari teks atau dari bacaan tersebut. Setelah itu, masukkan informasi penting yang sudah ditulis ke dalam ringkasan. Dan selanjutnya, setelah jadi, kalian baca lagi hasil ringkasannya dan periksa kelengkapan informasi pentingnya yang ada dari bacaan tersebut. Sekarang kita akan coba meringkas sebuah teks. Kalian bacalah terlebih dahulu teks ini dengan cermat. Baik, kalian sudah selesai ya membacanya. Sekarang kita akan tentukan informasi penting dari teks ini. Yang pertama adalah informasi penting dari paragraf pertama. Siapa yang bisa menuliskan informasi pentingnya apa? Ya, informasi penting dari paragraf pertama yaitu tari pendek adalah tarian selamat datang yang digunakan untuk lambang rasa syukur, hormat, dan sukacita saat menyambut para dewata. Kemudian, paragraf kedua, siapa yang bisa menuliskan informasi pentingnya? Ya, informasi penting dari paragraf kedua adalah tari pendek ditampilkan oleh remaja putri yang membawa mangkuk perak berisi bunga-bunga warna-warni. Bunga akan ditaburkan ke arah tamu sebagai ucapan selamat datang. Nah, setelah mendapatkan informasi penting ini dari teks, kita akan membuat ringkasan dari bacaannya. Nah, di sini membuat ringkasannya kita tinggal menggabungkan informasi pentingnya agar menjadi sebuah ringkasan. Nah, di sini paragraf pertama kita tulis ya, kemudian kita gabungkan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Informasi pentingnya kita gabungkan. Kemudian jadilah sebuah ringkasan bacaan seperti ini. Bisa ya jika kalian mencoba sendiri nanti. Kita akan membahas muatan IPA. Sekarang lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di sini ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak? Wah, bagus sekali jika kamu suka membantu ibumu memasak. Nah, anak ini ketika sedang membantu ibunya memasak, dia berpikir, mengapa ibunya meminta dirinya mengaduk sayur dengan sendok sayur yang berbahan kayu? Nah, kita akan temukan jawabannya. Sekarang, perhatikan lagi. Di sini ada gambar sendok sayur yang berasal dari bahannya logam.
dan ada sendok sayur yang berbahan kayu. Nah, di sini kira-kira sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak? Coba, apakah sendok sayur yang dari logam atau sendok sayur yang berbahan kayu? Yang manakah yang akan lebih cepat panas? Ya, di sini sendok sayur yang akan cepat panas jika digunakan memasak adalah sendok sayur yang berbahan dasar logam. Nah, di sini sendok sayur ini akan lebih panas karena memiliki bahan yang dapat menghantarkan panas. Sehingga jika menggunakan sendok sayur ini akan terjadi peristiwa konduksi yang membuat sendok sayur ini lama-kelamaan akan cepat panas. Nah, mengapa ibu anak tadi meminta anaknya untuk menggunakan sendok sayur yang berbahan kayu? Karena sendok sayur yang berbahan kayu ini tidak cepat panas. Nah, berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, benda ini dibagi menjadi dua. Ada benda yang disebut dengan konduktor dan ada yang disebut dengan isolator. Apa ya konduktor itu dan apa isolator itu? Adakah di antara kalian yang tahu? Konduktor. Nah, konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, apa saja benda-benda konduktor itu? Benda-benda yang termasuk konduktor adalah benda-benda yang berbahan logam, seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan juga seng. Nah, apa contoh benda-benda konduktor? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, contoh benda konduktor yang biasa digunakan adalah sendok yang berbahan logam, kemudian sendok makan, sendok sayur yang berbahan logam, panci, dan juga wajan. Benda-benda ini merupakan benda-benda konduktor. Ya, jadi benda-benda ini dapat menghantarkan panas dengan baik. Sekarang adalah isolator. Siapa yang tahu apa itu isolator? Ya, isolator adalah kebalikannya dari konduktor, yaitu isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ya, jadi benda isolator ini dapat menghambat panas. Ya, jadi tidak bisa menghantarkan panas. Apa saja benda-benda yang termasuk isolator? Yaitu benda-benda yang berbahan bukan logam, seperti karet, plastik, kayu, kain, ebonit, gabus, dan juga bambu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, benda-benda yang termasuk isolator ini contohnya adalah centong dari kayu, kemudian ada bakul, sarung tangan untuk mengangkat sayur, kemudian ada lap dari kain. Dan benda-benda yang berbahan dari plastik seperti sendok plastik, centong plastik itu termasuk benda-benda isolator. Ya, jadi tadi kalau konduktor itu bisa menghantarkan panas dengan baik, kalau isolator tidak dapat menghantarkan panas. Sampai sini paham? Nah, ternyata benda konduktor dan isolator itu dapat diterapkan secara bersamaan loh pada sebuah alat. Nah, di sini ada beberapa contoh alat yang menggunakan konduktor dan isolator di dalam satu alat tersebut. Diperhatikan baik-baik. Nah, yang pertama ada benda apa ini? Ya, ini adalah setrika. Diperhatikan pada setrika ini menggunakan konduktor dan isolator. Nah, yang mana konduktor pada setrika? Nah, ini bagian bawah setrika ini adalah konduktor pada setrikanya. Karena bagian bawah setrika ini digunakan untuk menyetrika agar pakaian halus, maka dijadikanlah yang bawah ini adalah konduktor yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian isolatornya adalah yang ini. Ya, yang bagian atasnya, gagang setrikanya. Kenapa bagian atas setrikanya dibuat isolator?
Nah, dibuat isolator karena jika keseluruhannya dibuat konduktor, nanti akan bingung di bagian mana akan megang setrikanya tersebut. Oleh karena itu, di bagian atasnya dibuat isolator untuk memegang setrikanya. Benda yang selanjutnya, nah, tahu ya ini apa? Ini adalah panci sayur. Nah, pada panci sayur juga menggunakan konduktor dan isolator di dalam satu benda ini. Yang mana konduktornya? Nah, ini yang bagian ini adalah konduktornya. Ya, yang ditunjuk panah ini adalah konduktornya. Di bagian ini dijadikan konduktor karena akan digunakan untuk memasak bagian ini. Jadi, agar makanannya cepat matang di bagian ini, maka dibuat jadi konduktor. Lalu, yang mana ya isolatornya? Ya, isolatornya di sini. Pada bagian tutup panci dan pada bagian gagang ini, gagang panci. Kenapa dibuat isolator? Supaya mudah untuk membuka tutup pancinya ketika panas dan mudah untuk mengangkat panci ketika panas. Jadi dibuatlah isolator seperti ini. Satu lagi di sini. Nah, ada yang tahu ini benda apa? Iya, ini adalah solder listrik. Nah, solder ini juga menggunakan konduktor dan isolator. Nah, konduktornya adalah yang ini, yang ditunjuk dengan panah ini. Perhatikan. Jadi, ini adalah konduktornya. Dan isolatornya adalah ini, yang bagian berwarna merah ini. Ini adalah isolatornya. Kenapa tidak dibuat konduktor semua? Nanti akan bingung pegangnya di bagian mana. Sehingga di bagian separuhnya sini dibuat isolator agar soldernya ini mudah dipegang. Nah, sampai sini paham anak-anak? Jadi banyak ya benda-benda di sekitar kita yang menggunakan konduktor dan isolator secara bersamaan. Nah, bagaimana anak ibu dengan penjelasan di dalam video yang ibu berikan tadi? Ibu harap kamu bisa mengerti dan memahami apa saja yang dijelaskan di dalam video. Nah, sekarang ibu tidak perlu lagi banyak memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Hanya ibu mau memberikan kamu tugas yang ibu ambil dari buku praktik kita, buku tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, untuk tugas kamu bahasa Indonesia pada halaman 74 bagian bawah. Nah, di situ kamu lihat tugas kamu yaitu tulislah ringkasan informasi mengenai cara setrika bekerja dengan kalimatmu sendiri. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, maksudnya kamu hanya disuruh meringkas informasi mengenai cara setrika bekerja dengan kata-kata kamu sendiri. Kamu buat ringkasannya dengan kata-kata kamu sendiri yang berjudul cara setrika bekerja. Itu saja tugas kamu untuk di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk tugas kamu di pelajaran IPA, ibu ambil pada halaman 77 bagian atas. Nah, kamu lihat di situ ada 5 pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu terlebih dahulu membaca teks pada halaman 75 sampai 76 yang berjudul konduktor dan isolator. Nah, kamu baca dulu apa isi dari teks konduktor dan isolator, dan di dalam video juga tadi sudah dijelaskan apa itu konduktor dan apa itu isolator. Selesai kamu membacanya teks tersebut, kamu bisa menjawab soal pada halaman 77 dari 1 sampai 5. Itu saja tugas kamu untuk di pembelajaran 1 ini. Ibu harap kamu bisa mengerti dan memahami apa saja yang ibu berikan tugas kamu untuk hari ini, tanggal 1 Februari 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.